Iya, shalom dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Reskianto Ramzi. Nah, kali ini saya akan membahas masih seputar tentang administrasi gereja baru. Nah, terlebih khusus mengenai manajemen organisasi. Kata manajemen organisasi yang berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Nah, manajemen itu merupakan suatu proses mengorganisasi dan merencanakan serta memimpin bahkan mengendalikan sesuatu itu. Nah, sedangkan organisasi itu merupakan suatu kumpulan yang dimana semua orang yang ada dalam suatu kelompok itu mempunyai tujuan yang sama, bahkan bekerja sama untuk meraih tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, dengan bahasa lain, manajemen organisasi itu merupakan suatu proses yang lebih lanjut setelah proses penentuan strategi untuk meraih visi dan misi dalam suatu organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini, tujuan manajemen organisasi adalah bagaimana menjadikan serta memberikan rasa aman dalam suatu kesatuan bagi para anggotanya. Sehingga dalam kinerjanya itu dapat lebih efektif. Yang utama ketika melaksanakan suatu koordinasi dalam suatu divisi-divisi, entah itu dalam departemen-departemen atau dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, dalam manajemen organisasi, dalam suatu prosesnya, fungsi inti dari manajemen organisasi yaitu bagaimana adanya suatu perencanaan atau planning, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, kontrol, manajemen waktu, dan juga suatu motivasi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Nah, dalam manajemen organisasi, hal ini berfungsi untuk perencanaan kegiatan yang lebih efektif. Hal ini penting untuk menentukan langkah ke depannya agar terhindar dari suatu kebingungan. Nah, hal yang berhubungan dengan perencanaan ini menyangkut bagaimana rencana kerja atau aktivitas dan juga anggaran yang dibutuhkan. Nah, teknis-teknis dalam perencanaan ini bisa ditentukan dengan cara rapat ataupun pertemuan dalam suatu rancangan anggaran. Nah, yang kedua, fungsi pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merujuk kepada suatu kebijakan pemakaian sumber daya yang dimiliki. Nah, dalam pelaksanaannya dapat tersusun dengan baik sehingga tidak terjadi kesenjangan terutama dalam suatu koordinasi. Nah, sebagai contohnya, job description yang pasti sesuai dengan posisinya atau pengelolaan arsip dan juga inventaris organisasi seperti surat dan juga lainnya. Nah, yang ketiga adalah fungsi kepegawaian. Nah, dalam suatu manajemen organisasi yang tidak baik itu bisa menyebabkan anggotanya tidak bahagia, bahkan tidak merasa nyaman dalam suatu organisasi tersebut. Nah, akibatnya akan menciptakan suatu masalah untuk dirinya sendiri ataupun untuk organisasi tersebut. Nah, dengan begitu, suatu pemimpin atau bahkan manajer itu wajib merekrut bakat yang tepat untuk suatu organisasi tersebut. Nah, yang keempat adalah fungsi pengarahan. Nah, fungsi line manager atau pemimpin dalam suatu organisasi adalah bagaimana menetapkan target yang pasti bagi semua anggota dalam suatu tim. Nah, hal ini bertujuan supaya masing-masing aktivitas anggota itu bisa terarah dan teratur. Seorang pemimpin itu wajib memastikan timnya atau anggotanya itu bekerja serempak sesuai dengan rencana, bahkan sesuai dengan visi misi yang telah disepakati bersama dalam mencapai keberhasilan bersama-sama. Nah, yang kelima, fungsi kontrol. Nah, atasan yang memegang kuasa pengambilan keputusan tertinggi itu haruslah dapat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, jika tidak, maka akan bisa mengambil kontrol. Maka akan bisa. Jika tidak, maka akan tidak bisa mengambil keputusan dan bahkan mengontrol organisasi. Nah, tingkat kekuasaan itu wajib diartikan dengan baik
supaya bisa menjalankan manajemen yang efektif. Selain itu, manajer atau pemimpin haruslah menunjukkan sikap bagaimana membuat kemajuan masing-masing dalam anggotanya dan dapat membimbing mereka setiap kali dibutuhkan. Nah, yang keenam adalah fungsi manajemen waktu. Nah, dengan menetapkan waktu, maka manajemen waktu yang efektif dalam suatu organisasi tentu dapat membuat anggotanya itu melaksanakan kegiatan atau hal lainnya yang benar dan juga tepat pada waktunya. Nah, hal ini terkadang merupakan hal yang sangat kecil, bahkan seringkali diabaikan dalam suatu organisasi. Maka dari itu, perlunya ketegasan dan juga tindakan yang lebih baik dalam memanage waktu sehingga kegiatan-kegiatan ke depannya itu tidak melenceng dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan fungsi yang ketujuh adalah fungsi motivasi. Nah, manajemen organisasi itu juga mempunyai yang namanya fungsi sebagai motivasi. Nah, motivasi itu berarti menjadikan suatu anggota bisa bekerja sama dengan baik. Salah satu bentuk motivasi yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghargai apa yang telah dikerjakan. Orang pemimpin yang baik dengan memberikan inisiatif dan juga apresiasi kepada anggotanya, maka dari itu anggotanya pasti akan lebih semangat dan juga nyaman dalam suatu organisasi tersebut. Nah, berbicara tentang bakat ataupun keterampilan, ada 5 hal yang dibutuhkan dalam manajemen organisasi. Yang pertama, keterampilan kemanusiaan atau human skill. Yang kedua, keterampilan teknis atau technical skill. Yang ketiga, adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Dan yang keempat, keterampilan motivasi atau motivation skill. Dan yang kelima adalah keterampilan teknologi informasi. Dalam suatu manajemen organisasi juga, itu tidak terlepas dengan yang namanya prinsip-prinsip organisasi. Nah, karena kita tadi telah membahas fungsi manajemen organisasi, nah sekarang ada 12 prinsip-prinsip organisasi. Nah, menurut William, yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya Organization of Canadian Government Administration, bahwa prinsip-prinsip organisasi itu meliputi yang pertama, prinsip bahwa organisasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas atau visi misi yang terarah. Nah, yang kedua, itu prinsip skala hierarki. Yang ketiga, kesatuan perintah. Nah, yang keempat, itu prinsip pendelegasi. Yang keempat, prinsip pendelegasian. Nah, yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Nah, yang kelima, itu prinsip pertanggungjawaban. Dan yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Yang ketujuh, itu prinsip rentang pengendalian. Yang ke-8, prinsip fungsional. Yang kelima, prinsip pemisahan. Yang ke-10, prinsip keseimbangan. 11, itu prinsip fleksibilitas. Dan yang ke-12, itu prinsip kepemimpinan.